Betul, kami berterima kasih kepada Sailin selama bertahun-tahun ini. Hai Bodong dan yang lainnya di samping mengangguk setuju. Xiaoyan saat ini hanya terdiam mendengarkan itu. Permintaan maaf tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Dia maju 2 langkah mengulurkan tangannya dan dengan lembut memeluk pinggang halus yang lembut seperti ular itu. Dia mengabaikan perjuangannya dan menariknya ke dalam pelukan sebelum dia dengan lembut berkata, "Maafkan aku." Apakah akan ada cuy adegan begini? Namun meski hatinya luluh dengan kata maaf tersebut, di dalam hatinya telah memanggil. Sailin yang keras kepala masih menggertakkan giginya. Lantas dia berkata, "Jangan berpikir karena ini aku akan membiarkanmu." Dia membebaskan dirinya dari tangan Xiaoyan. Dia adalah orang yang sangat kuat di mata semua orang aliansian. Oleh karena itu dia tidak mau terlihat dalam pelukan Xiaoyan seperti wanita kecilnya. Sementara itu Xiaoyan berkata, "Tinggalkan yang lain untukku." Sebelum tersenyum dengan lembut mencubit wajah Xiao Xiao kecil. "Putri yang baik, kamu harus mengikuti ibumu." Xiao Xiao mengangguk saat dia mengatakan, "Ayah, lakukan yang terbaik." Xiaoyan saat ini mengangguk. Sesaat kemudian sosoknya perlahan berjalan menjauh dari dinding benteng. Sementara matanya melirik pria berambut emas besar. Pria itu dengan murah menatapnya agak jauh. Setian menatap Xiaoyan dengan penuh kebencian. Dia telah menyaksikan Xiaoyan memeluk Sailin sebelumnya, dan kecemburuan yang intens meningkat di dalam hatinya. Meskipun dia belum mengambil benteng kuning misterius, dia sudah menganggap tentang Sailin sebagai pemiliknya. Bagaimana dia bisa menahan dicemari oleh orang lain? Kamu adalah Xiaoyan, bukan? Pemimpin aliansian. Di sisi lain Xiaoyan bertindak seolah-olah tidak mendengar teriakan Sitian. Seketika Sitian segera menjadi marah saat melihat Xiaoyan mengabaikannya. Pisau besar di tangannya tiba-tiba diretas dalam mode kejam. Sebuah cahaya pedang besar 1000 kaki panjang tanpa ampun menebas kepala Xiaoyan. "Xiaoyan, hati-hati. Dia adalah kepala sekte singa mendalam, seorang dusun bintang 6. Cahaya pisau emas dengan kejam menghantam tubuh Xiaoyan. Namun, serangan yang luar biasa kuat itu gagal memaksa Xiaoyan mundur bahkan setengah langkah pun. Semekanang, Sitian bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan kelompok Sailin benar-benar tercengang dengan apa yang ditampilkan Xiaoyan. Serangan Sitian adalah sesuatu yang bahkan 7 bintang Dozun tidak berani menerima tanpa memasang pertahanan. Xiaoyan dengan tenang melambaikan lengan bajunya. Telapak tangannya perlahan diayunkan ke arah Sitian. Dengan kecepatan mencengangkan itu menghantam tubuh Sitian. Pertahanan Doki di tubuh Sitian telah hancur dalam sekejap. Kemudian darah menyembur seketika. Pakaian di tubuhnya diledakkan menjadi abu sementara tubuhnya berubah menjadi bola api yang dengan kasar terbang mundur. Akhirnya, dia pun kemudian menabrak tanah dengan keras. Para ahli dari aliansian atau sekte singa mendalam mendadak tiba-tiba menghirup napas yang dalam. Kepala sekte dari sekte singa mendalam tidak dapat menerima bahkan satu serangan dari Xiaoyan. Di sisi lain saat ini Xiaoyan mengangkat kelapanya setelah secara acak membuat Sitian terkapar. Matanya saat ini terkunci pada kabut hitam yang jauh dan suara samar tiba-tiba bergema di langit seperti guntur. "Tianzun ke-9, tunjukkan wajahmu." Tiba-tiba sebuah kabut hitam menyebar di langit yang jauh berfluktuasi. Sosok biru perlahan melangkah di udara. Sosok itu muncul 1000 kaki dari Xiaoyan. Mata Tianzun ke-9 menatap Xiaoyan dengan dingin. Sesaat kemudian dia dengan dingin tertawa. "Aku bertanya-tanya, siapa yang memanggilku? Ini sebenarnya kamu, seorang tunawisma yang tersesat. Tanpa diduga, kamu memiliki keberanian untuk kembali ke tempat ini." Mendengarkan ejekan tersebut, Xiaoyan hanya tersenyum dingin. Jika dia bertemu Tianzun ke-9 sebelum memasuki makam surgawi, mungkin itu akan merepotkan. Namun, kekuatan Xiaoyan saat ini tidak lemah dari kekuatannya. Xiaoyan tidak pernah takut kepada siapapun dengan level yang sama saat ini. Mungkin jika ia bertarung hari ini, ia bisa membuat Tianzun ke-9 tetap tinggal di sini. Tianzun ke-9 dengan dingin berteriak. Namun, dia tidak langsung menyerang. Dia tidak bodoh. Dia saat ini mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan telah meningkat dengan pesat sejak terakhir bertemu. Dia bahkan telah melukai Sitian dengan hanya satu serangan. Oleh karena itu, ia secara alami akan sedikit berhati-hati. Mengingat sifatnya yang berhati-hati, sebuah kabut hitam di belakangnya berdesir. Tiba-tiba 3 sosok segera bergegas di sampingnya, yang saat ini menatap Xiaoyan dengan mata jahat. Sosok-sosok tersebut tertawa aneh. Sebenarnya bocah ini yang dikabarkan bahwa Aula Jiwa telah gagal berkali-kali untuk menangkapnya. Mengapa kita tidak menangkapnya bersama? Mungkin kita akan mendapatkan imbalan besar.
Sailin dan yang lainnya di dinding benteng terkejut ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba orang-orang ini. Kekuatan mereka sungguh menakutkan. Mata Xiaoyan saat ini menyapu 3 sosok berjubah hitam yang sebelumnya muncul. Jelas kekuatan mereka juga berada di kelas Dosun bintang 8. Tampaknya 3 orang ini adalah seseorang yang disebutkan dalam informasi sebelumnya. Namun suara tawa keras terdengar dari belakang Xiaoyan. Haha, mereka yang berasal dari aula jiwa selalu suka melakukan hal-hal seperti itu. Mereka adalah 3 tetua Hu yang disewa Yao Lao karena jajaran yang menakutkan yang Xiaoyan bawa bersamanya. Ekspresi Tianjun ke-9 di langit seketika tenggelam ketika dia melihat 3 orang tetua Hu. 3 tetua Hu. Tidak disangka kalau orang tua yang menolak mati juga datang. Sepertinya kalian benar-benar hidup terlalu lama. Bahkan saat ini otakmu telah tertipu. Haha, orang lain mungkin takut akan keberadaan aula jiwa, namun kami tidak. Dunia ini begitu besar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aula jiwa dapat mendominasi? Kepala Pavilion Junior, orang berisik ini akan kuserahkan kepadamu, sedangkan yang lainnya serahkan kepada kami bertiga. Xiaoyan saat ini sedikit tersenyum dan segera mengangguk setelah mendengarkan kata-kata kakak tertua Hu. 3 orang tetua Hu juga berada di kelas Dosun bintang 8. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk berurusan dengan 3 ahli yang memiliki kekuatan serupa. Haha, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan menyelesaikan lawan mereka terlebih dahulu. Doki yang kuat seketika melonjak dari 3 bersaudara Hu. 3 saudara tersebut kemudian melesat dan mulai baku hantam dengan 3 orang dari aula jiwa. Tianjun ke-9 mengerutkan kening ketika dia melihat 6 orang terlibat dalam pertarungan dalam sekejap. Dia tidak mengira bahwa Xiaoyan dapat membawa begitu banyak ahli dari dataran tengah. Dia pun bergumam, misi kali ini adalah untuk menangkap semua anggota klan Xiao. Sepertinya kita harus berurusan dengan orang-orang ini hari ini. Dia kemudian mengepalkan tangannya. Doki melonjak dari tubuhnya tanpa kata-kata yang tidak perlu, dan udara dingin yang gelap dengan cepat berkumpul. Setelahnya berubah menjadi lapisan kristal hitam yang menutupi tangan kanannya. Pada saat yang sama kakinya melangkah melalui udara yang kosong dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh di depan banyak tatapan. Seketika para ahli aliansian tercengang dengan kecepatan yang menakutkan dari Tianjun ke-9. Mereka saat ini cemas dengan keadaan Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya menggelengkan kelapanya dan berkata, kecepatan seperti itu masih belum cukup. Xiaoyan melambaikan tangannya untuk menyerang di ruang kosong di sampingnya dengan kecepatan seperti kilat. Sosok ilusi segera muncul dari tempat di mana angin dari telapak tangannya mencapai. Telapak tangan yang gelap dan dingin dengan keras berbenturan dengan tangan Xiaoyan. Angin yang berisi hawa dingin bercampur dengan panas yang kuat sebelumnya meletus dari titik kontak karena kedua telapak tangan berbenturan. Ruang itu sendiri terguncang sampai menjadi terdistorsi. Dosun bintang 8. Ekspresi Tianjun ke-9 berubah karena kekuatan panas dan dingin yang meletus di sekitar lengannya seperti banjir. Sebuah orangan keluar dari tempoloknya saat dia dipaksa mundur selusinan langkah. Shock langsung melonjak di wajahnya. Setelah pertukaran awal, dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiaoyan saat ini telah mencapai bintang Dosun ke-8. Tianjun ke-9 ingat jelas setengah tahun yang lalu mereka bertemu dengan Xiaoyan. Pada saat itu Xiaoyan baru saja mencapai bintang kedua kelas Dosun. Meskipun dia merasakan aura Xiaoyan telah melambung tinggi, dia tidak menduga peningkatan besar ini mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Sementara itu para ahli aliansian bersorak ketika mereka melihat Xiaoyan di atas angin dalam bentrokan dengan Tianjun ke-9. Sesuatu kejutan yang tidak bisa disembunyikan juga muncul di mata mereka. Bahkan saat ini Xiaoyan mampu mengimbangi seorang ahli Dosun bintang 8. Pada waktu itu Xiaoyan baru saja menembus kelas Do Huang. Ketika dia kembali pada saat itu hanya beberapa tahun yang singkat, namun kekuatannya telah meningkat sedemikian rupa. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengakuminya. Hai Bodong dan yang lainnya saling berhadapan. Dia tanpa daya menghela napas. Sesaat kemudian, selama ini dia bergantung pada pil obat yang dikumpulkan oleh aliansian untuk melakukan terobosan ke kelas Dozong. Setelah mengalami banyak kesulitan, awalnya dia berpikir bahwa itu cukup lebih cepat, tetapi tidak ada cara bagi mereka untuk membandingkannya dengan Xiaoyan. Sejak setengah tahun terakhir saat aku bertemu dengan dirimu, namun kau tidak memiliki kemajuan sama sekali. Kekuatan Xiaoyan telah mencapai puncak ke-8 bintang Dosun. Tianjun ke-9 sekarang sedikit lemah dari Xiaoyan. Jelas sosok Tianjun ke-9 ini bukan lagi sosok yang harus ditakuti oleh Xiaoyan. Wajah Tianjun ke-9 segera berubah menjadi hijau ketika dia mendengarkan kata-kata Xiaoyan. Masih terlalu dini untuk membuat kamu senang. Segel dibentuk di tangannya dengan kecepatan seperti kilat saat teriakan terendam yang keluar dari tenggorokannya.
Udara dingin yang gelap di sekitar mereka dengan cepat berkumpul menjadi banyak telapak tangan setinggi 1000 kaki. Setelah teriakan itu terdengar, angin kepala bersiul dengan marah dan menyerang Xiaoyan dari segala arah. Dia hadapkan dengan serangan kuat Tianjun ke-9. Xiaoyan melangkah melalui ruang kosong dan bertindak seperti dia berjalan santai. Banyak gambar setelah itu muncul, menyebabkan banyak telapak tangan energi besar yang terlewatkan. Sebagian besar energi telapak tangan tidak bisa menghindari dengan paksa hancur dengan jentikan pergelangan tangan Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoyan melangkah melalui udara yang kosong. Dia melangkah lebih dekat dan lebih dekat ke Tianjun ke-9. Terlepas dari bagaimana Tianjun ke-9 berwajah merah, mencoba untuk memblokir Xiaoyan, dia tidak dapat menyebabkan Xiaoyan berhenti sejenak. Bahkan, melihat pertempuran ini semua orang mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan telah jauh melampaui kekuatan Tianjun ke-9. Api ungu coklat naik di tangan Xiaoyan dan dengan paksa menghancurkan telapak energi yang sangat besar yang saat ini mendekati tubuhnya. Sebelum langkah kakinya akhirnya berhenti, dia mengangkat kelapanya dan melihat Tianjun ke-9 yang saat ini ekspresinya sedikit pucat. Senyum samar muncul. Mereka berdua berada di bintang 8 Dozun, tetapi kekuatan Xiaoyan telah melampaui dia berkali-kali, menambahkan kain kaisar serangga kuno dan naga Phoenix armor kuno. Serangan Tianjun ke-9 tidak lagi bisa mencelakainya. Pertempuran ini pada tingkat yang benar-benar berbeda, tidak memiliki arti apapun sejak awal. Menyaksikan Xiaoyan menghancurkan serangannya, dia kemudian mengakui bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini tidak cocok untuk bertarung dengannya. Dia menggertakkan giginya dan menginjak kaki di udara yang kosong, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menarik diri. Karena kamu sudah ada di sini, mengapa kamu harus pergi? Tubuh Xiaoyan perlahan menghilang dan dia sudah berada di belakang Tianjun ke-9. Ketika dia muncul, tangan kanannya dengan lembut menampar udara yang kosong dan segerombolan cahaya hitam dengan cepat menyebar sambil diiringi aura lemah yang menusuk. Ekspresi Tianjun ke-9 tiba-tiba menjadi pucat saat dia merasakan aura pemusnahan yang menyebar dengan kekuatan seperti kilat. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini melepaskan skill Dao kelas Tian seperti Great Heaven Crescent Palm, seperti sabit dewa kematian untuk Tianjun ke-9. Tianjun ke-9 tiba-tiba menundukkan kelapanya, sementara itu hatinya saat ini dipenuhi aura kematian. Dia melihat ke tanah di bawahnya dan suaranya berteriak tajam, "Saudara keempat, selamatkan aku!"